Let's listen to the word of God. Ya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yeah, I will recap a little bit Saya- what's been happening for a few weeks. Kok kayaknya kita jauh banget ya? Iya, ya. Soalnya ini nanti buat nunjukin nggak bisa. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, in case you missed it, please go back to our YouTube channel. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kalau saudara ketinggalan serial khotbah ini, saudara bisa lihat kanal YouTube kami. Like, comment, and dislike. Subscribe. In Saya dislike. nggak perlu Kok terjemahkan. dislike sih? Asik, nggak cocok, nggak ada ininya talentanya. Oke, take a time to watch it and take notes and learn from it, ya. Ambil waktu untuk menontonnya kembali dan membuat catatan dan mempelajari. Because for the past few weeks and then today and the few weeks ahead, Ya karena di dalam beberapa minggu dan minggu lalu dan akan minggu-minggu ke depan, we will be talking about church kita akan mainly. berbicara tentang gereja. Okay. Like it or not, we all are in a battlefield. Ya suka atau tidak suka, kita ada di dalam zona peperangan. Septi made it clear last week that if we as individuals Ya, Septi menjelaskan bahwa kita sebagai seorang individu or even our marriage atau bahkan mungkin pernikahan kita is not strong, tidak terlalu kuat. then the church is not strong. Jadi itu menyebabkan gereja menjadi tidak kuat. Okay? If the church is not strong, Jika gereja tidak kuat, then the society is not strong. maka keadaan atau kondisi sosial juga tidak akan menjadi kuat. The city is not strong. Kota itu akan menjadi tidak Okay? kuat. The society become an easy prey for the devil to destroy. Lingkungan sosial kita akan menjadi target mudah bagi si iblis. Actually, right now we are under attack. Ya, sebenarnya saat ini kita sedang dalam serangan. Like it or not, Suka atau tidak suka, leaders or not leaders, pemimpin atau bukan pemimpin, each one of us in the church setiap kita di dalam gereja are the target of the plan of the devil. adalah target dari rencana dari si iblis. Okay, so don't let your guard off. Jangan biarkan penjagaan saudara itu turun. That's why in the Bible many times it says, watch out, be careful. Ya, itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa berjaga-jagalah, sedialah. Last week we were remembered that the head of the church is Jesus Christ. Dan minggu lalu kita mempelajari bahwa kepala dari gereja Tuhan ialah Kristus Yesus. Since he is the church, he is the brain. Since he is the church and he is the head and he is the brain. Ya karena dia adalah kepala dan dia adalah pikirannya dari gereja. So he is the one who will think about everything. Jadi dialah yang akan memikirkan segala The sesuatunya. strategy, the plan, the tactics. Ya strateginya, rencananya, taktiknya. Where the church will go, when to Kemana move. gereja akan bergerak dan akan pergi. You save a lot of jobs for all leaders. Ya, jadi ini memudahkan bagi para pemimpin. Because he is the head. Karena dialah pemimpinnya atau kepalanya. And we learned that 5 facts about church. Dan kita mempelajari 5 fakta tentang gereja. The church is the temple of God. Bahwa gereja adalah bait The Allah. church is the family of God. Bahwa gereja adalah keluarga The Allah. church is the body of Christ and Bahwa- Christ the head. Bahwa gereja adalah tubuh dan Kristus Yesus adalah The kepalanya. church is the bride of the Christ. Bahwa gereja adalah mempelai dari Tuhan. Septi gave us an example of husband and wife. Ya, Septi memberi contoh tentang suami dan istri. Nowadays people say, I love Jesus but I don't like church. Ya, hari-hari ini banyak orang berkata bahwa aku mencintai Yesus tapi aku tidak suka dengan gereja. Those people will deal it with the husband. Ya, orang-orang yang mengatakan seperti itu akan Berurusan. berhadapan dengan Tuhan Yesus yang adalah suami dari gereja Jesus atau mempelai Christ dari gereja. is the husband. So he or she will deal it with the husband. Ya. Okay, so and also the last we will learn about church
is the army of the Lord. Ya, dan terakhir kita mempelajari bahwa gereja itu adalah tentaranya Allah. Yeah, and that's what we will cover today. Dan Okay? kita akan juga mengcover itu hari ini. Yeah, God called the Israelites the army or my army. Ya, Tuhan memanggil bangsa Israel sebagai tentaraku. Yeah, that's what we're gonna learn today this morning. So that's just the recap of what happened last week Dan or a itulah few yang- weeks ago. Ya, itulah yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Kita akan melihatnya. Okay, so we're gonna pray now. Kita akan berdoa sekarang. But before we pray, we would like, or I would like to encourage you to open up your heart. Ya, sebelum kita berdoa, saya mendorong untuk saudara membuka hati saudara. Let's focus our mind. Mari kita fokuskan pikiran kita. I know we are holding our phones in the church. Ya, saya tahu bahwa kita memegang handphone di dalam When we tangan read kita. the Bible and there is a notification pop up, Ya, untuk membaca Alkitab kita, tapi terkadang ada notifikasi muncul. and then we click on that notification and then we will start to scrolling down and up. Ya, dan terkadang itu membuat kita memencet notifikasi tersebut dan akhirnya kita lupa dan akhirnya malah scroll. Or maybe we play games Atau because mungkin- the preaching is boring. Atau ya kita mungkin karena khotbahnya Bilang membosankan. aja sayang, nggak apa-apa sayang. Ya, karena khotbahnya Just say it. membosankan. Jadi kita memainkan game di Ya. dalam gereja. Well, we can see you all from here. So I have to say this, yeah? Ya, saya harus mengatakan ini karena saya bisa melihatnya dari depan. Yeah, actually all of us can see you here every Sunday. What's you've been doing? Ya, terkadang kita bisa melihat hal itu di gereja apapun yang saudara lakukan. Yeah, okay? Itu bisa terlihat. But we want to encourage you. Tapi kami ingin mendorong saudara, Okay, so let's learn about church. mari okay? kita belajar tentang gereja. Because us in the leadership, we also learn about this. Karena kita sebagai pemimpin kita mempelajari tentang hal ini. And we learn so many things and we have a new perspective about church. Dan kita belajar banyak hal dan kita mendapatkan perspektif yang baru. I wasn't like this before. Saya tidak seperti ini sebelumnya. I was seeing church just like someone don't like the wife but like the husband. I was like this before, Saya seperti ini sebelumnya. like a person who likes the husband but don't like the wives. Ya, yang menyukai suaminya tapi tidak suka dengan Yeah, istrinya. love Jesus but don't like the church. Mengasihi Tuhan Yesus tetapi tidak suka dengan gereja. It was me before, but I Saya was seperti itu really, sebelumnya. yeah, but I was really transformed Tapi saya sungguh-sungguh diubahkan when I studied about this, when we all studied about this in the Yeah. leadership. ketika kami di kepemimpinan mempelajari tentang hal ini. Kami Okay. diubahkan. So let's focus. Mari kita Okay. fokus. It's good if you take notes. Baik, kalau saudara bisa membuat catatan. So when someone asks you about church, about God, about Christ as the head and church as the body, Jadi ketika ada seseorang bertanya tentang gereja kepada saudara sebagai tubuh, sebagai gerejanya atau bait Allah, you know how to answer. saudara bisa menjawab. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We want to read your word this morning. Kami ingin membaca We firman-Mu want pagi to hari learn ini. about you. Kami ingin mempelajari tentang Engkau. Tuhan. Help us, Lord. Bantu kami Tuhan. Soften our heart. Lembutkan hati kami. Renew our mind. Baharui pikiran kami. And help us to focus this morning. Dan bantu kami untuk fokus pagi hari ini Tuhan. We surrender everything to you, Lord. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. In the name of Jesus, Di we dalam pray. nama Yesus Tuhan. Amen. Amin. All right, let's open up our Bible from the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 1 until 11. The English will be on the screen. I'll be reading in Indonesian Bible version of Firman Allah yang hidup. Oke, mari kita buka dari 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ke 11. Saya akan membacanya di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yeah, so the Bible has TB, right? Terjemahan baru, but this is the Firman Allah yang hidup, FAYH ya. Ya, jadi ini terjemahan yang firman Allah yang hidup, bukan Ya. yang terjemahan baru. Okay, so this is the same with the Living Bible. Okay, okay.
You all got it? 1 Corinthians 10, sudah dapat? Ya, sudah dapat Ya, 1 oke. Korintus 10. Alright, let's read together ya. Saudara sekalian yang saya kasihi, janganlah kita lupa akan apa yang terjadi terhadap bangsa kita di padang gurun dahulu kala. Allah membimbing mereka dengan awan yang bergerak mendahului mereka dan membawa mereka dengan selamat melintasi Laut Merah. Ini boleh dikatakan baptisan mereka sebagai pengikut Musa. Mereka dibaptiskan dalam laut maupun dalam awan, dan baptisan itu merupakan penyerahan diri mereka kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka semua makan roti yang sama dari surga dan minum air yang sama dari batu. Batu karang ini memiliki makna khusus. Dia menyertai mereka. Dan melalui Dia Kristus sendiri ada bersama mereka. Namun Allah tidak senang dengan kebanyakan dari mereka. Dan Ia membinasakan mereka di padang gurun. Pelajaran ini ayat 6 verse 6. Pelajaran ini memperingatkan kita supaya jangan mengingini hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh mereka. Dan jangan pula kita menyembah berhala seperti mereka. Firman Allah mengatakan, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian mereka bangun dan menari-nari untuk menyembah anak lembu emas. Ayat 8 verse 8, pelajaran lain bagi kita ialah ketika beberapa di antara mereka melakukan perjabulan dan 23.000 orang mati dalam satu hari. Janganlah kita menguji kesabaran Tuhan. Orang Israel berbuat demikian dan mereka mati digigit ular. Janganlah menggerutu mengenai Allah dan perlakuannya terhadap saudara. Seperti yang dilakukan oleh beberapa di antara mereka. Sehingga Allah menyuruh malaikat kematian membinasakan mereka. Ayat 11 verse 11. Semua ini menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Sebagai pelajaran dan peringatan. Supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semua ini dituliskan supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini menjelang akhir zaman. Okay, it's so interesting. Sangat menarik saudara-saudara. If you study the book of 1 Corinthians, Jika saudara mempelajari kitab Korintus, 1 Korintus, you need to read it together with the book of Exodus. saudara bisa membacanya bersama dengan kitab Keluaran. Because there will be a correlation between these two books. Karena ada saling keterkaitan dari dua kitab ini. Yeah, it's so interesting that the Israelites in the Old Testament, Sangat menarik bahwa bangsa Israel di Perjanjian Lama, we all know them as a nation. kita tahu bahwa mereka adalah disebut sebagai bangsa. But Tetapi in the New Testament, di dalam kitab Perjanjian Baru it is revealed that dikatakan bahwa Israelites is the church in the wilderness. dikatakan bahwa bangsa Israel adalah gereja atau sidang jemaah di padang belantara. The plan of the church has already started actually in the beginning. Rencana tentang gereja dari Tuhan itu sudah dipersiapkan dari awalnya, dari Oke. mulanya. Why I say church in the wilderness? Kenapa saya sebut gereja di padang belantara? Let's read from the book of Acts chapter 7 verse 38. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-38. I'll read it in Indonesian version Bible TB and the English will be on the screen. Bahasa Inggrisnya ada di layar. Oke. Kisah Para Rasul 7 ayat 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ya, so see, there is the word church in the wilderness. Sidang jemaah di padang gurun. Sidang jemaah is being used in many churches, right? Ya, jadi saudara bisa melihat bahwa ada kata gereja yang dipakai atau sidang jemaah di padang gurun. Jadi karena kata sidang jemaah ini dipakai untuk menyebutkan gereja. Okay, so Paul Jadi Paulus written the letters to the Corinthians church, sedang menuliskan surat kepada jemaah di Korintus. but
this letter is not only for the Corinthians church, Tapi surat ini bukan hanya untuk jemaat di daerah Korintus, but also for the Asian Minor. tapi juga untuk Asia Kecil. Yeah. So he warned them about what happened to the Israelites, to the church in the wilderness. Ya, jadi mereka Paulus sedang memperingatkan gereja tentang apa yang terjadi terhadap bangsa He Israel di said, padang gurun. we all have evil desire. Yeah. Paulus mengatakan bahwa kita semua memiliki keinginan jahat. Yeah, we learn this clearly in DMS. Ya, right? kita belajar hal ini dengan jelas di DMS. We all have evil desires that can lead us into idolatry, Ya, kita semua memiliki keinginan daging yang menuntun kita untuk melakukan penyembahan berhala, sexual immorality, perbuatan-perbuatan aseksual, and many things that he mentioned just now. dan banyak hal yang dinyatakan oleh Paulus. So he said like this, brothers and sisters, Jadi dia katakan seperti ini, saudara-saudara, be careful. hati-hatilah, berjaga-jagalah. Be careful because this is what happened to the church in the wilderness. Dia katakan bahwa hati-hatilah bahwa inilah yang terjadi di gereja yang ada di padang gurun It itu. is a real experience of the people in that church. Ya, itu adalah pengalaman yang nyata bagi gereja, bagi apa yang terjadi di gereja tersebut. Yeah. And this can also happen to us here in this church in this age. Ya, dan itu juga bisa terjadi terhadap kita gereja yang ada saat ini di masa ini. Yeah. It was the Bible, the scripture just now said this is also for us who's living in this age. Ya, dan itu juga Okay. dikatakan bahwa itu adalah untuk kita yang hidup saat So ini. we really need to pay attention Jadi kita perlu untuk memperhatikan ini dengan that sungguh-sungguh. in the church Bahwa di dalam gereja there will be pattern of sin like this. akan ada pola dosa yang terjadi seperti yang dijelaskan di sini. Idolatry doesn't need to be a statue. Ya, penyembahan berhala itu tidak perlu berupa patung-patung seperti itu. Yeah, there are many things we Tapi can ada banyak idolize. hal yang bisa kita jadikan berhala Even dalam hidup. our work. Bahkan pekerjaan kita. Okay, so we Ya. need to be careful. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Yeah. All right, let's move on. Mari kita lanjutkan. Let's see Israelites in God's mind as the army of the Lord. Mari kita lihat bagaimana Tuhan melihat bangsa Israel di dalam pikirannya, Okay? di dalam In the pandangannya. book of Exodus, Di dalam kitab Keluaran, God said to Moses, Tuhan berkata kepada Musa, bring forth my army. bawa keluar tentaraku. He didn't just say, bring forth the Israelites. Tuhan tidak berkata bahwa bawa keluar bangsa Israel. He called them my army. Tuhan menyebut mereka Okay. tentaraku. So it's so interesting. Jadi itu sangat God menarik. called them as an army, Karena not Tuhan as a tribe, not Memanggil as a mereka sebagai nation. tentara dan bukan sebagai suku, bangsa atau sebagai bangsa. And God calls the church as an army. Dan Tuhan juga memanggil gerejanya sebagai tentara. So the good news is Jadi kabar baiknya adalah you are all soldiers. kita semua adalah tentaranya Tuhan. Who's been into an army here? Maybe Pak Paul? Ya. Yeah, you've been to an army, right? Mungkin Pak Paul pernah masuk di dalam ketentaraan. You know what it's like to be in an army, right? Ya, Pak Paul pasti Ya. tahu bagaimana rasanya Okay. menjadi seorang tentara. So later on, mingle with Pak Paul ya, and ask him ya how. Jadi saudara kalau ingin tahu rasanya bisa tanya Pak Paul Yeah, seperti because apa. we all need to realize that we all are an army. Ya, karena kita perlu menyadari bahwa kita semua di sini adalah tentaranya Tuhan. If you haven't realized, itu sikut sebelahnya ya, Nah, kalau not saudara the next door ya, and say you are an army. Come Ya. on, wake up. Ya, bisa disenggol saudaranya di kiri kanan, kamu adalah tentaranya Tuhan. Okay, so how are we going to see this ya? Jadi Let's. bagaimana kita akan melihat hal ini? Okay, we will see this in 3 points. Ya, ada 3 poin yang akan Okay. Kita bisa lihat. All right, first, Yang let's pertama- take a look at their condition. Ya, yang pertama kita bisa melihat bagaimana kondisi mereka saat ini. Okay, the Israelites, the church in the wilderness condition is Bangsa Israel, gereja di padang gurun itu adalah slave nation. mereka adalah bangsa budak. They are under the cruel taskmaster. Mereka dipimpin atau
dengan pemimpin yang sangat-sangat galak. Who is the taskmaster? Siapa pemimpin mereka? Yang yang memperbudak mereka? Who is the taskmaster? Pharaoh. Ya, Firaun. Firaun, ya, Pharaoh. Okay, and then so difficult. Okay, and then their condition is they are suffer, Dan kondisi mereka sangat-sangat menderita. working low job, Mereka basically bekerja laborers. kasar. Ya, mereka pekerja kasar. Yeah, they are hopeless, they are helpless. Mereka itu seperti tidak ada harapan dan tidak ada kekuatan. That is their condition. Itulah kondisi bangsa Israel saat itu. But Tetapi, saudara, God's viewpoint, tapi sudut pandangnya Tuhan, God see things opposite of us. Tuhan melihat berkebalikan dengan cara kita melihat. God said to Moses, bring forth my army. Tuhan berkata kepada Musa, bawa keluar tentaraku. Okay, in Romans 4, Di it dalam said, Roma 4 dikatakan, I have made you a father of many nations. engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Okay, so God sees Tuhan. the finished product. Tuhan itu melihat produk akhir. He didn't say, oh, I will make you Eddie to be the father of many nations. He didn't say he will. Ya, jadi Tuhan tidak berkata bahwa aku akan menjadikan kamu bapa, tapi dia sudah melihat bahwa Edi adalah bapa dari banyak Yes, bangsa. he already predestined us. He already predestined the Israelites. Jadi dia sudah menetapkan saudara dan dia sudah menetapkan bangsa So Israel. when God saved you and called you, Jadi ketika Tuhan memanggil dan menyelamatkan saudara, he saw the final products. dia sudah melihat hasil akhir atau produk akhir dari He saudara. knows what is the end of your life. Dia tahu apa yang menjadi akhir dari hidup saudara He nanti. saw the whole thing. Dia sudah melihat secara utuh atau segalanya. That's how God looked at us. Itulah cara Tuhan memandang Ya. kita. This morning we see ourselves in the mirror before go to the church. Ya mungkin pagi hari ini kita melihat diri kita di depan cermin. We look pretty lihat. helpless. Kayak nggak ada harapan atau ya seperti itu. We Tidak ada look so pertolongan. kusam, Kita kurang not glow up. Asik. Glow less, glow down mungkin ya. Itu bahasa Inggrisnya kali ya. Okay, we look at the mirror like that. ya kita melihat ke cermin seperti itu. We see that we are nothing. Dan kita melihat bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. But today, my hari brothers and ini, sisters, Saudara-saudara, God calls us as my army. Tuhan memanggil kita sebagai tentaraku. So you tell the mirror not to crack anymore. Okay? Ya jadi saudara bisa bilang ke cermin, jangan pecah lagi ya. Yeah, okay? Because God see us as his mighty potential. Ya karena Tuhan melihat kita sebagai orang yang kuat dan punya banyak When potensi. the world see the church, Ketika dunia melihat gereja, they see foolishness, stupidity. ya mungkin dunia menganggap kita bodoh. Yeah? Okay? They mock us. Mereka mengolok-olok kita Similar to Israelites. sama Ya? dengan kondisi Israel pada saat Being itu. mocked, being spit, Ya, mereka tuh diolok-olok, diejek, diludahi, wounded, disakiti. no rights. Mereka tidak memiliki hak. Yeah? But today, this morning, this is an encouraging message to Ya, all tapi of us. pagi hari ini adalah pesan yang menyemangati kita. Okay? Number 2. Nomor 2, saudara-saudara. We learn from this book of Corinthians and also Exodus that God redeemed the Israelites. Ya, kita bisa pelajari dari kitab Keluaran dan kitab Korintus bahwa Tuhan memberikan pengampunan bagi bangsa Israel. In Exodus 6 chapter 5, Di kitab Keluaran 6 pasal yang kelima, moreover, I have heard the groaning of the Israelites whom the Egyptians are enslaving, and I have remembered my covenant. ya, akulah Tuhan, aku mendengarkan sengsaramu, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan mengingat perjanjianku. So he said he remembered his covenant. This means the covenant
with Abraham. Ya, Okay? dikatakan bahwa Tuhan mengingat perjanjiannya, itu berarti perjanjian Tuhan dengan Abraham. So God brought them out from Egypt. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari He Mesir. released them from this bondage. Tuhan melepaskan mereka dari He keterikatan. redeemed the Israelites. Dan Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa He took them Israel. out to meet Him Dan Tuhan membawa mereka keluar untuk bertemu so they dengan can mereka. worship Him. Sehingga bangsa ini bisa menyembah Tuhan. He will be their God. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. And then He wanted to take them to this new land Dan Tuhan ingin membawa mereka masuk ke dalam tanah yang so that baru. they will inherit that land. Sehingga mereka bisa mewarisi negeri itu. That was the covenant with the Israelites, the church in wilderness. Dan itulah perjanjian The church in wilderness, sidang jemaah, gereja. gereja. Gereja di padang gurun. Itu adalah But perjanjian gereja di padang gurun. We, the Tetapi church of today, kita, gereja saat ini, we have a new covenant. kita punya perjanjian yang Ya? baru. Our covenant is in Perjanjian Jesus. kita ada di dalam Yesus. How many of you experience redemption in DMS? Berapa banyak dari saudara yang mengalami kelepasan di DMS? Ya, okay. God brought you out from that pit of hell. Ya, Tuhan membawa saudara keluar dari lubang neraka. He released you from the unforgiveness, Dia melepaskan saudara dari ketidak mengampuni, bondage, keterikatan, the curse, generational curse, kutuk-kutuk dari generasi, strongholds, benteng-benteng, false burden, beban yang palsu, many things, dan ya. banyak hal lainnya. All this crap. Dan semua Okay. sampah itu, He cleansed you, Dia membersihkan saudara paid you, dan telah membayar lunas harganya redeemed you, and gave you a new life. dan mengampuni saudara dan memberikan saudara hidup So yang you baru. can submit to the truth. Sehingga saudara bisa tunduk kepada kebenaran. That is our covenant. Itu adalah perjanjian The baru kita. redemption plan. Ya, Adalah Rencana, hidup ya. yang diampuni ya, Ya, ditebus. yang ditebus. Okay. And then the third we see their emancipation or the freedom they get. Dan yang terakhir, yang ketiga kita bisa melihat tentang emansipasi, kebebasan untuk mereka memilih. Okay. When the Lord redeemed Israelites in the Old Testament, Ketika Tuhan mengampuni bangsa Israel di perjanjian lama, Jesus Christ redeemed us in the New Testament, ya. Tuhan Yesus yang mengampuni kita di dalam perjanjian We baru. repent, we believe in the name of Jesus, Kita- we give our life to Jesus, we are redeemed. Ya, Okay? kita mengaku dosa kita dan bertobat dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan kita diampuni, kita Alright. ditebus. So this is so interesting to learn, okay? Ya, ini hal yang menarik juga untuk dipelajari. The Israelites, Bangsa Israel, they were redeemed by the blood of the lamb. ya, bangsa Israel mereka ditebus oleh darah dari anak domba. Ya, the last plague is the death of firstborn in Egypt. Ya, tulah yang terakhir itu adalah kematian dari anak sulung. But Tetapi Moses told them, if you put the blood of the lamb in front of your door, your house, okay, God will save you. Ya, tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, kalau bangsa Israel memberi tanda dengan darah anak domba di ambang pintu, kalian akan diselamatkan. That is the redemption Itu for the adalah Israelites. penebusan bagi bangsa Israel. Our redemption, Tapi penebusan bagi kita when Jesus died on the cross. adalah ketika Yesus Wow. mati di kayu salib. You don't need to cut the lamb. Ya, saudara tidak perlu lagi menyembelih seekor kambing atau domba. Imagine how many lambs we need to cut today. Ya, bayangkan kalau kita masih melakukan itu, berapa banyak domba yang harus Ya. dikorbankan. In the Old Testament, Di perjanjian lama, the Israelites must cross the Red Sea ya, bangsa Israel harus melewati Laut Merah. to escape from their taskmaster. Ya, untuk menghindari atau untuk melarikan diri dari penguasa sebelumnya. When the sea was terbelah, split, yeah, Divide. yeah. Like in the Superbook, ya, it's so amazing to see the Red Sea was splitting, ya, Ya, jadi into, waktu laut itu terbelah itu sangat luar biasa ya kalau kita bisa membayangkannya. ya. That means is the baptism of that nation.
Ya, Okay? itu seperti Tuhan sedang membaptis bangsa itu melalui laut. Our redemption, our covenant, Penebusan kita, perjanjian kita, when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru we Selamat, repent, kita bertobat, we renounce from the old kita taskmaster, menolak, memutuskan semua ikatan dari penguasa lama kita, we will get water baptism. kita akhirnya menerima baptisan air. And then the third, Dan yang ketiga, the Israelites, they were being protected by the pillar of cloud and fire. ya, dan yang ketiga adalah bangsa Israel, mereka ditudungi oleh pilar awan dan pilar api. Tiang awan dan tiang api. Okay? That guided them to a new land. Yang menuntun mereka masuk ke dalam tanah yang baru. This pillar represents Holy Spirit. Tiang-tiang ini melambangkan dari Roh Kudus. Ya. Us nowadays, Kita saat ini, when we want to ask, when we got saved and received Jesus, being water baptized, ya ketika kita menerima Yesus dan kita dibaptis air, we can ask for Jesus Christ gave us His Holy Spirit ya, to Tuhan us. Yesus memberikan kita Roh Kudusnya. Yeah, He went to heaven and He said that I will give you my Spirit. Ya, Okay. dia naik ke surga dan dia berkata bahwa akan mencurahkan rohnya. Okay, so He said to Moses, bring forth my army. Jadi dia mengatakan kepada Musa, bawa tentaraku keluar. Because He wants to prepare them for war. Karena Tuhan sedang Warfare. mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk di dalam peperangan rohani. So when God called you and I Jadi ketika Tuhan memanggil saudara dan saya as His army, sebagai tentaranya, and then we are saved because of the blood of dan Jesus, kita telah diselamatkan oleh darah Yesus, we repent, we live the old life, ya kita bertobat, kita tinggalkan hidup lama we got kita, water kita baptized, dibaptis air, and then we are filled with the Holy kita Spirit. kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Our life doesn't stop there. Kehidupan kita tidak berhenti di sana. Our life has just begun. Kehidupan kita baru saja mulai. Because Karena God is preparing you and I for a warfare. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya Like masuk it di dalam or not, peperangan rohani, suka atau tidak suka. You are active or you are couch potato, Ya, apakah saudara aktif atau saudara Kaum rebahan. malas-malasan, you are in a warfare. saudara sedang dalam peperangan rohani. Okay? He see you and I as an army or as a warrior. Ya, dia melihat saudara dan saya sebagai But the world tentaranya doesn't Tuhan. see us as warrior. Tapi dunia ini tidak melihat Okay? kita sebagai Pharaoh pahlawan. didn't see Israelites as army. Fir'aun tidak melihat bangsa Israel sebagai He tentara. sees them as a slave. Dia melihat bangsa Israel sebagai budak. The world see you and I as a slave. Dunia melihat saudara dan saya sebagai budak. But God Tapi see Tuhan us as an army. melihat saudara dan saya sebagai tentara. But my question to you, what kind of army are you? Ya, tetapi pertanyaannya, tentara macam apa saudara? If I don't know, maybe Pak Paul can correct me later. If the captain say, Edianto Simbolon, you will answer, sir, yes sir, right? Ya, betul ya Pak? Ya, Okay. misalnya Edi dipanggil oleh Kaptennya? kaptennya. Edi, ya siap, Ya, siap Pak, gitu kan? siap laksanakan. Ruth Elizabeth, sir, yes sir. Ya, Ruth Elizabeth, siap laksanakan. And then Victor Manopo. Dan kemudian Victor, And then someone say, he is still in the bathroom, sir. dia masih di kamar mandi Pak. Oh, oke. Chandra Ditya. Chandra, His children still not wake up, sir. He's still in his house. ya dia masih menyiapkan anak-anaknya di rumah. Is there any army answering like that? Apakah ada seorang tentara yang menjawab seperti itu? Yeah. Okay. What kind of army are we? Jadi tentara macam apa kita? Okay. That's why I'm preaching you this morning. Ya, karena itu saya mengkhotbahkan pagi hari ini tentang hal itu. Don't be bad ya. Don't feel bad ya.
Santai ya, santai. Oke. Because we all need to realize Ya karena kita perlu sadar. that God has a great plan for all of us. Karena Tuhan punya Ya. rencana yang besar We bagi need kita. to see and learn from His point of view. Kita perlu mempelajari sudut pandangnya Tuhan. Okay, we don't now maybe we see us as lowly human being, Ya mungkin kita melihat kita ini rendah. but I'm telling you, God Tapi- called us as Tapi- an army. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan memanggil kita sebagai tentara. And as an army of Dan the sebagai Lord, tentaranya Tuhan, there is a preparation. ada persiapan yang Ya. perlu dilakukan. So we don't have to answer like that ya, like Ya. Adit and Jadi Victor. kita tidak perlu menjawab seperti itu, seperti Chandra dan Victor. Okay, Ya. because we cannot be an army in a day. Karena kita tidak Oke. bisa menjadi seorang tentara yang hebat dalam satu hari. Yeah, Pak Paul, if I can ask you, how many years did you train as an army? Berapa tahun? See, Ya. Pak Paul harus berlatih selama 1,5 tahun untuk tahun. mempersiapkan dirinya. right? Okay, so let's Ya. see how God turned the slave nation into mighty warrior Ya. that ready to conquer the promised land. Ya, jadi Okay? kita akan melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan bangsa Israel sebagai bangsa budak berubah menjadi bangsa atau tentara yang luar biasa untuk menaklukkan tanah All right, perjanjian. let's open up our Bible from the book of Exodus chapter 13 verse 17 to 18. Ya, mari kita buka dari kitab Keluaran 13 ayat yang 17 dan 18. Oke, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, listen to this ya, dengarkan Ya. ini. Perhatikan. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, ada bahasa Inggrisnya, Nas? Exodus nggak ada ya? Oke. Oke, saya akan Exodus 13 verse 17 to 18 ya. To the English speaker. Oke. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Oke? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Oke? Verse 18 ayat 18, tetapi nah ini juga harus di-highlight ya, you need to highlight this in your Bible. Saudara bisa garis bawahi di Alkitab saudara ayat Allah 18. menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Oke, so Ya, jadi Israelites, bangsa Israel, we today, kita saat ini, we have three major enemies. kita punya 3 musuh utama. Okay, three enemies that we need to face. 3 musuh yang perlu kita hadapi. Okay, we need to face these three enemy Kita perlu menghadapi 3 musuh ini in particular order. di Okay? dalam urutannya yang kita harus Berurutan. melakukannya secara berurutan, Okay. menaklukkannya secara berurutan. First, Yang pertama, we have the enemies without. ya, Okay, kita memiliki musuh yang ada di luar kita, that is coming out of Egypt. yaitu adalah ketika keluar dari Mesir. Okay, Egypt represent the world. Jadi Mesir itu menggambarkan dunia. Okay, so we all here no longer held captive. Ya kita Of the semua, world? ya kita semua di sini saat ini tidak lagi terpenjara di dalam dunia. Yeah, I believe that. Okay, Ya, we saya already percaya itu. came to Jesus. Ya kita telah datang kepada Yesus Jesus came to us. dan Yesus telah datang kepada We kita. repent Kita bertobat and we want to live to submit to His truth. dan kita mau tunduk kepada kebenarannya. We receive the old life and the new life. Kita menerima hidup yang baru Yeah, and this is because of the power of the Christ. dan ini Okay, adalah karena kuasa dari Kristus. and then number two, Yang we kedua, have the enemy in the wilderness. Kita memiliki Okay? musuh di padang gurun. This is very important, I must say. Ini adalah musuh yang sangat-sangat berat, Okay. yang penting untuk kita pelajari. Wilderness represent the flesh. Ya, padang Okay. gurun menggambarkan kedagingan. Our flesh Kedagingan kita that we need to yang conquer. perlu kita taklukkan. Okay?
You see why I am saying the wilderness is the flesh? Ya, saudara bisa melihat kenapa saya mengatakan bahwa padang gurun adalah kedagingan. The Israelites were there for 40 years. Ya, bangsa Israel itu 40 tahun ada di dalam padang gurun. They already received the release. They have rights now. Ya, you know? mereka telah dibebaskan dan mereka telah memiliki hak saat ini. Okay? But they Tetapi- complain. Mereka tetap Ya. komplain. They complain and then repent. Oh, Dan sorry, mereka God. akhirnya bertobat lagi. And then they complain again. Komplain lagi. Rebel Memberontak. to Moses, the leader. Memberontak terhadap Musa, pemimpin Didn't mereka. respect him as a leader. Tidak menghargai Musa sebagai And then they pemimpin. died. Dan banyak yang mati. All repent. Dan Wah, akhirnya got scared. ketakutan. Ya. Mereka bertobat lagi. But then complain again. Akhirnya komplain Ya, lagi. make a scheme, ya. Ya, buat Dirty little rencana-rencana scheme. seperti itu. Okay, complain again. Komplain lagi. And then die again. Banyak yang mati lagi. Ya, so many generations, ya. Ada banyak generasi yang harus Ya. mati. So they still, they still have these issues and struggles with the flesh. Ya, mereka masih memiliki pergolakan atau pergumulan dengan kedagingan mereka. That's why Itulah sebabnya I said to you last time, ya saya mengatakan kepada saudara this morning, pagi hari ini, even we want to read our Bible, bahkan ketika kita ingin membaca Alkitab we kita, all need to warfare with our flesh. ya kita perlu berperang dengan keinginan daging Your kita. flesh will not gini, oh yeah, I will give you Ya, energy to read the kedagingan kita Bible. tidak akan berkata bahwa oke aku akan berikan kamu tenaga I untuk will membaca give you Alkitab. time. Aku akan berikan kamu Oh waktu. yeah, Mira, you can read the Bible. Ya, Oh, in Mira, kamu bisa peacefully. baca Alkitab dengan tenang. No, the Tidak. flesh will say Kedagingan to you, Anda akan berkata kepada saudara, how about the kids, Mira? bagaimana dengan anak-anak? How about your sermon, Mira? Bagaimana dengan persiapan khotbah kamu? How about Adit, Mira? Ya bagaimana dengan Adit? No time, no time. Nggak ada waktu, nggak ada waktu. That is our flesh. Itulah kedagingan kita. Yeah, that's why we spend so many years Itulah sebabnya here kita in the wilderness. menghabiskan banyak waktu di padang gurun ini. That's why we're asking, why I'm still like this? Ya itulah kenapa kita kadang-kadang bertanya, Tuhan kenapa saya masih seperti ini ya? Why I didn't see breakthrough? Kenapa I've saya tidak prayed. melihat ada keterobosan? I have prayed for so many years Ya saya and udah I didn't berdoa see breakthrough. bertahun-tahun tapi nggak ada juga terobosan. Yeah, I haven't got the answer yet from God. Ya saya masih belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yeah, this is real. Ini Okay? nyata saudara. Yeah, it's also happening to me. Itu terjadi juga terhadap saya. Okay, so even though God sees His nation, God sees us as His army. Ya, sekalipun Tuhan melihat kita sebagai tentaranya, Dia God- bisa melihat kita. God sees the church is the army of the Lord. Ya, dan Tuhan juga melihat bahwa gerejanya itu adalah tentaranya Allah. But still we see ourselves as a slaves. Tetapi kita terkadang masih melihat diri kita sebagai budak. Yeah, we still look down to ourselves. Ya, kita masih melihat rendah terhadap diri kita sendiri. Okay, we see we are not capable. Dan kita melihat bahwa kita tidak mampu. We see ourselves, it's so difficult to follow Jesus. Ya, kita masih melihat bahwa sulit untuk mengikuti Yesus. We know, I know the scripture. Ya, I know. saya tahu tentang firman itu. I know the doctrines in the Bible. Ya, Sorry. saya tahu doktrin-doktrin yang ada di Alkitab. But it's so hard for Tapi me to do sulit it. bagi saya untuk Yeah? melakukannya. Yeah, I know what's my calling, but Yeah. it's not easy for me to do it. Saya tahu panggilan saya tapi sulit untuk melakukannya. Because Karena that means we are not ready for warfare. itu karena kita belum siap untuk melakukan peperangan rohani. We already got saved. Kita sudah diselamatkan. We already baptized Kita in sudah water. dibaptis di dalam We already air. filled with the Holy Kita sudah Spirit. dipenuhi oleh Roh Kudus. But still we are not ready Tetapi to war. kita belum siap Okay. untuk berperang. We are not ready to handle these things called war Ya kita belum bisa menghadapi kata ini yaitu adalah peperangan. because we will prefer to handle our own personal things. Karena kita masih sibuk dengan urusan kita Yeah? sendiri. We still have finances Kita problem. masih pusing dengan We still keuangan have kita. relationship Atau problems. hubungan. Or we still have dreams to catch Atau on. mungkin ada mimpi-mimpi yang ingin kita kejar. So we Jadi quit. kita menyerah. We quit to serve people. Kita menyerah untuk melayani We orang-orang. move churches. Kita pindah-pindah gereja. But then Tapi God kemudian Tuhan cannot
take us to a short path or jalan tikus, alternative ways. Ya, Ya, jadi cannot. Tuhan nggak bisa membawa kita menggunakan jalan pintas. Ya. It takes us a long way around because we are not ready for war. Itu membuat kita berputar-putar karena memang kita belum siap. Some Christians are struggle 5 years. Ya, ada orang Kristen yang mereka bergumul selama 5 tahun. Some of us 10 years. Ada yang 10 tahun. Some of us 20 years. Ada yang bisa 20 tahun. Ya. But we have to see this as God preparing us. Ya, tapi kita harus bisa melihat bahwa Okay. itu adalah persiapannya Tuhan Sometimes we bagi say, kita. why it took so long, God? Ya, kadang kita bertanya, Tuhan kenapa lama banget sih? Why I Kenapa? cannot be patient, God? Saya nggak bisa sabar nih Tuhan. I already joined DMS for 6 or 7 Ya, times. saya udah ikut DMS tuh ulang-ulang sampai 7-8 But kali. I'm still have this patience Tapi in saya- impatience with me. Tapi saya in me. masih tidak sabar dan mudah marah. Why am I Kenapa, dealing Tuhan? with the same problem? Saya masih mengalami masalah yang sama itu lagi. Yeah. So, as an army of God, Jadi sebagai tentaranya Tuhan, we need to surrender our will. kita perlu menyerahkan keinginan kita. And in DMS, it also talks about this. We need to learn to fight. Dan di MS kita juga diajarkan ini, setelah kita menyerahkan keinginan kita, kita belajar untuk berperang. Yeah. We need to fight Kita perlu berperang in the wilderness. di padang gurun Okay. To our own flesh. terhadap kedagingan kita Okay. sendiri. I know it's hard. Saya tahu ini tidak Yeah. mudah. Okay, number 3. Okay, let's Yang move ketiga. on. Let's move on. Mari All kita right. lanjut. So we also have. So after the enemy in Egypt coming out of Egypt, Ya, setelah kita berhasil keluar dari dunia atau dari Mesir, and then we have the enemy in the wilderness. Dan kita That is memiliki- our own flesh ya, desire. dan kita memiliki musuh di padang gurun yaitu keinginan daging kita sendiri. And then we have this real enemy in Canaan. Dan kita memiliki musuh yang utama yaitu yang ada di kanan. That is the enemy above. Itu adalah musuh yang ada di atas. Okay, Canaan represent the devil or the taskmaster. Ya, Okay. musuh di Kanaan itu melambangkan iblis atau penguasa-penguasa. Remember, we're not fighting over flesh and blood. Ya kan, tahu saudara bahwa kita tidak berperang melawan darah dan daging, But we fight. tapi Our kita battle is berperang to against the principalities and power. melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di Yeah. udara. So it's not about the person that I'm having conflict with. Tetapi itu bukan tentang saya sedang berperang melawan orang yang sedang ada konflik dengan saya. So I'm not hating Johannes, Saya jadi tidak membenci Yohanes, but I will speak to the spirit behind him. tetapi saya akan berkata kepada pribadi yang ada di belakangnya Ya. atau spirit yang ada di Okay. belakang Yohanes. So he brought us out of Egypt Jadi dia membawa kita keluar dari Mesir to bring us into Canaan, the untuk promised masuk land. ke dalam Okay? tanah perjanjian di Kanaan. But we need Tetapi to pass the kita- wilderness. kita perlu melewati padang Okay. gurun itu. Okay, because in Canaan Karena di tanah Kanaan we're dealing with giants. kita akan menghadapi raksasa-raksasa. You see, even in Joshua, Ya, bahkan saudara lihat di kitab Yosua. sorry. I mean, even when Israelites they want to see the land in Canaan, Bahkan ketika bangsa Israel ingin melihat tanah seperti apa di Kanaan itu, when they already prepared as an army, ketika mereka sedang mempersiapkan sudah, diri, they sudah already mempersiapkan prepared, diri sebagai they're already tentara, an army or mighty warrior. mereka sudah menjadi tentara yang luar biasa. People scared of them, right? Orang-orang yang ada di Kanaan mulai menakuti mereka. Still, many of them see the enemy as giants. They didn't see the positive opportunity. Ya, masih ada orang yang berpikir bahwa musuh yang ada di tanah Kanaan itu sebagai raksasa. Mereka tidak melihat kesempatan yang begitu luar biasa yang ada di tanah Even Kanaan. as a mighty warrior, Bahkan ketika mereka menjadi tentara yang luar they biasa, still feel scared as a slave. ya, mereka masih ada rasa takut seperti seorang budak. Small, feeling small. Okay, alright.
So we are talking about conquering the principalities and power. Ya, kita sedang berbicara tentang menaklukkan penguasa-penguasa dan penghulu And winning the warfare dan against, memenangkan peperangan ini against Satan and the melawan wicked spirit. iblis dan roh-roh jahatnya. Yeah, we cannot conquer them Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka unless we win the warfare in the wilderness or in flesh. ya, kecuali kita telah Okay. memenangkan pertarungan yang terjadi di padang gurun That is why. terhadap daging kita. That is why Itulah we sebabnya always say, kita selalu berkata, why God, Tuhan, kenapa I haven't experienced breakthrough. saya belum mengalami terobosan? Why I'm still like this? Kenapa Tuhan saya masih seperti Yeah, ini? we cannot conquer the giants, Kita tidak bisa mengalahkan If we cannot giants itu conquer atau raksasa itu the flesh. ketika kita belum Okay. selesai dengan daging ini. That means there's something that God still in process with Ya, us. itu berarti Tuhan masih sedang berproses dengan kita. Okay? Ya. David Daud cannot face Goliath, the Tidak- giants, tidak bisa melawan Goliat yang adalah raksasa. if he didn't win the war with lions and bears. Ya, ketika dia tidak menang bertarung melawan singa dan beruang. Yeah? We are not gonna win the warfare of flesh Kita tidak akan menang melawan kedagingan kita. unless we Kecuali win the warfare of coming out from Kita Egypt. telah dimenangkan dan dikeluarkan dari Mesir. Okay? I'm already done. Ya, saya sudah selesai. Okay? So remember, Jadi saudara bisa ingat, God called us as an army. Tuhan Okay. memanggil kita sebagai The tentaranya. church of God is an army. Okay? Gereja Tuhan adalah tentaranya. Yeah? But Tetapi saudara, we all realize that Kita sadar. we still see ourselves small. seringkali kita masih melihat diri kita kecil. That is why Itulah God sebabnya. wants to prepare us Tuhan as an army. mau mempersiapkan kita sebagai tentaranya. That's why we are struggling. Itulah Ya. sebabnya kita kadang bergumul. Sometimes we are up, Kadang kita di atas, sometimes we are kita down, merasa di bawah. sometimes we can control ourselves, Kadang kita bisa menguasai diri kita. but many times we out of control. Tapi banyak kali kita kehilangan kontrol atau Ya. kuasa. One of the tragedy is happening to Christians. Dan salah satu tragedi yang terjadi di antara orang Kristen. Though we all are washed in the blood of Jesus, Sekalipun kita disucikan dengan darah Yesus, water baptized, kita dibaptis, and have the cloud of Holy Spirit, dan kita ditudungi oleh kuasa Roh Kudus, we are still complaining. kita masih komplain. What happened to the Israelites? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? They said, it's better in Egypt Mereka than here. berkata bahwa lebih baik di Mesir daripada di padang gurun ini. They only remember the grapes, Mereka Ya, hanya the foods. mengingat makanan-makanan yang ada di Mesir. but they didn't remember who is in Egypt. Tapi mereka lupa siapa yang menjadi penguasa di Mesir. Yeah, that's why sometimes we say, Itulah terkadang kita berkata, my life in the past is better. ya kayaknya kehidupan lama saya lebih baik It's daripada so saat hard ini. to serve God. Sulit It's so banget hard to untuk serve melayani people. Tuhan. Sulit untuk melayani I orang-orang rather ini. be an ordinary people. Ya, saya lebih baik jadi orang biasa aja lah. It's better if I avoid the crowd. Ya, lebih baik saya menghindari kerumunan. It's better I avoid the community. Ya, It's lebih baik better saya I menghindari avoid the komunitas. church. Saya menghindari gereja. Yeah, so that is the tragedy of many Christians. Itulah tragedi yang terjadi dari banyak orang Yeah. Kristen. In our heart, we Di dalam just want to hati kita, turn back to kita our old life. Hanya mau kembali ke kehidupan lama kita. Yeah. This is the tragedy of our Christian life where we don't live a victorious life, yeah. Ya. Saya lupa, maaf. This is the tragedy of Christians' life when we don't have victorious life. Ya, ini adalah tragedi yang terjadi atas orang Kristen ketika kita tidak memiliki berkemenangan di Ya. dalam hidup. Just like I said, up and down like a yo-yo. Ya, seperti saya katakan bahwa kita naik turun kayak yoyo. Yeah, just like me, just like I used to be. Seperti saya biasanya dulu. Okay, yeah. But
today we Tapi want hari to ini remember this. kita mau mengingat hal ini. Yeah, we want to remember Kita mau these mengingat 3 major enemies that we have. 3 musuh yang terbesar di dalam And we hidup want kita. to we want to, assure ourselves that we are being called as a warrior. Dan kita hari ini kita mau mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita telah dipanggil untuk menjadi pahlawan. Are the world conquering us or we conquering the world? Apakah kita dikalahkan oleh dunia atau kita mengalahkan dunia? Our duty as co-leaders here, Tugas kami sebagai pemimpin di gereja ini, our responsibilities, tanggung jawab kami sebagai pemimpin. we want to build you up, Kami ingin membangun saudara, we want to raise you up, kami ingin membangkitkan saudara, we want to teach you, we want to share with you. kami ingin mengajar saudara, ingin berbagi kepada saudara. We even want to be Bahkan, with you kami when ingin- you are in the wilderness. Kami ingin bersama dengan saudara ketika saudara ada di dalam padang gurun. That is our duty. Itulah tugas kami. But your duty Tetapi tugas saudara is to respond to the untuk calling of God. meresponi panggilannya Tuhan. Okay? Ya, So jadi we are finished. kita sudah selesai. Makasih Mira untuk pesan Tuhan yang luar biasa. Thank you Mira for the amazing preaching. Thank you. Pesan Tuhan hari ini sangat jelas saudara. It's very clear Bahwa setiap kita gereja Tuhan adalah tentaranya. because we as a church, we are His mighty warrior. Waktu saya renung tadi saya ingat satu firman. When I meditated, Boleh ditampilkan satu ayat ini. maybe you can, okay, Agnes will show this to you. Saya sharing dengan tim core leader minggu kemarin. I shared this with the co-leaders last week. Sepanjang 21 hari doa puasa, For the 21 days fasting and prayer, ayat ini muncul. this scripture came into my mind. Di Yosua 17 ayat 14-15. Yeah, in Joshua 17 verse 14 to 15. Mira waktu itu kita sempat ketawa ya Yeah. dengan ayat ini. Yeah, actually we were laughing about this. We found it funny about this verse. Tapi itu menggelitik gitu ya. Yeah, we found it funny, ya. Karena waktu itu posisinya adalah Yosua sedang membagikan tanah-tanah ya, sudah Because- masuk Kanaan dan membagi tanah. Because what happened here is Joshua was dividing the lot or the land to the tribes, Yeah. of Israelites. Karena ada 12 suku betul. Because there were 12 tribes, right? Tapi uniknya But what's so unique about this? Yusuf punya 2 anak betul. Joseph has 2 children, Dan itu bertambah banyak sukunya. and then it was added, the tribes was added. Dan dibilang begini, And it said there, Yosua, ini Bani Yusuf. Yosua, kenapa kamu kasih kami satu bagian sedangkan jumlah kami banyak, besar? it said, why did you give us just one allotment, one solitary share? There are a lot of us. Dan di situ yang menariknya adalah And what's so interesting is, dia katakan Tuhan sudah extravagantly blessed us. God has extravagantly blessed us. Dia tahu betul Tuhan memberkati dia, saudara. So Joseph really understood that God blessed them abundantly, Secara konsep, secara pikiran dia tahu dia mengalami itu dari keturunan demi keturunan. Dia tahu berkatnya So besar. consciously he understood that God blessed his generation. Tapi secara nggak langsung dia komplain. But he complained, because of this allotment. Logikanya keluar, kami nggak cukup, jumlah kami banyak, kenapa kami dikasih sedikit? Now Pada the math, pemimpinnya. now the math has to appear here. Dia komplain, saudara. So he complained, Meskipun dia tahu berkatnya gede, saudara. even though he realized that God has extravagantly blessed them. Perhatikan respon pemimpinnya. But let's take a look how the leader respond. Yosua 15. Sejak kalau kamu tahu kamu banyak, jumlahmu banyak, sekarang pergilah ke hill country apa itu? Pergilah climb the forest,
pergi ke hutan, naiklah ke hutan, panjatlah hutan, apa itu namanya? Dan bersihkan tanah belukar di sana, buka hutan yang baru. Saudara. Yeah, it said that climb into the forest and clear the ground there for yourself. Artinya pemimpinnya bilang, ya kalau nggak cukup di sini, daripada komplain, pergi, itu ada tanah yang belum diurus, urusin saudara. So Singkat the cerita leader gitu. said, okay, you know that you are many, why don't you go there and find another big land and then just clear the ground for you. Ada berperang, ada mengurus, ada berusaha, ada So, membersihkan. It takes to organize, it takes to making decision, it takes to fight, it takes to handle many things there. Di saat yang lain sudah pindahkan kemah, mungkin sudah masak barbecue, sudah masak nasi nanak, enak. While the other tribes, they already relax because they already moved, they got their own house, they can eat nicely. Pindah kemah, Yeah, and even they moved tent. berpesta mungkin. And then maybe they have housewarming, tent Saya warming. bayangkan begitu. Tapi Bani Yusuf disuruh pergi yang sebelah sana yang belum diurus-urus, But, dibuka. but saudara. Joseph tribes, they were being, commanded by Joshua to clear the ground and go over there. Gak mudah saudara. It was not easy. Kalau saudara tahu jatahmu besar dalam Tuhan, panggilan besar dalam If Tuhan. you know that your portion is big and your calling is great in the Lord, Dan dibilang extravagantly bless us, Tuhan sudah extravagantly bless us. and you realize that God has extravagantly blessed you, Cek ya saudara, di Alkitab jarang loh disebut kata ini. yeah, betul? it's quite rare in the Bible. It said God has extravagantly blessed us. Berarti dia sadar betul bagiannya dalam. So he realized, consciously he knows that he was blessed. Dan pemimpinnya bilang, pergi, And then the leader said, go, berperang, fight, buka tanah baru, clear the ground, manjat, tebang-tebang, kerja keras. climb the mountain and work hard. Ini jatah kita Jakarta Live. This is our portion. Kalau saudara bilang jatahku besar dalam kerajaan If Allah, you know that you have a big inheritance, you have a big portion, usahakan dan perangi tahun ini. then put some effort on it this year. Karena Tuhan sudah memberkati kita limpah. Because God has extravagantly Mari bangkit blessed berdiri us. kita berdoa. Let us stand up. Let us sing this song. Oh, Ko Yohanes will sing the song. Enggak. Saya nambahin sedikit Okay. aja. We'll add. Tadinya saya nggak mau nambahin, tapi karena istri saya ngomong jadi saya pengen ngomong gitu. Yeah, Sedikit actually, aja. I didn't want to say anything, but because Nanti my wife, silakan nyanyi habis ini ya. Tadi ketika Mira sampaikan tentang Israel Okay, ya. so when Mira was explaining about the Israelites, Mungkin kita sudah tahu ini, maybe we all tapi know saya about mau this, ingatkan but I want to remind you all. dari generasi Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir, The generation that God brought out from Egypt, yang berumur dewasa sekitar 20 tahun ke atas, the adult, how do you say that? Okay, yeah, for the adults generation, maybe around 20, 20 above. ke atas yeah. ya. Yang berhasil masuk ke tanah Kanaan itu hanya Kaleb dan Yosua. That succeededly entered the Canaan or the promised land, only Caleb and Joshua. Dari generasi yang keluar dari Mesir itu dihabiskan semua oleh Tuhan di So padang the gurun. other generations that came out from Egypt was being destroyed by God in the wilderness. Hanya Kaleb dan Yosua yang dia menang akan kedagingan itu. Only Caleb and Joshua who win the warfare in the wilderness. Mengalahkan padang gurun mereka. Yeah, to conquer the flesh. Janji Tuhan luar biasa buat setiap saudara, saya percaya. The promise of God is great for all of us. Tapi seperti yang Mira sampaikan tadi, But just like Mira shared this morning, kita mesti perangi akan padang gurun we need kita. to fight our own wilderness. Mari saudara bisa belajar dari Kaleb dan Yosua nanti. Let us all learn from Caleb and Joshua. Pelajari dua orang yang luar biasa Yeah, ini. let's learn about these two person. Itu saja yang saya Yeah, sampaikan. that's all I can say. All right, let's
while we are meditating on this word, mana penerjemahnya? Ya, ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan, Let us also pray, mari kita juga berdoa ya, and also dan juga let us lift up this song. mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. If you want to pray, it's okay, you can pray. Ya, jika saudara mau berdoa silahkan. While we're singing this song, Ya, we will ketika sing. kita yang saudara ingin menyanyi, menyembah Tuhan Yeah, silahkan. okay. Because as I heard about this song, as I listened to this song just now when we were worshiping, Ya, ketika saya mendengarkan lagu ini, ketika kita sedang menyembah, this is the declaration, ya. ini seperti deklarasi kita. Even though we are in the wilderness, Sekalipun kita ada di padang or gurun, maybe some of us is still coming out from our old life from Egypt, ya atau mungkin saudara masih berusaha keluar dari dunia ini, dari Mesir, or maybe you are actually trying to enter the promised land. dan mungkin saudara saat ini sedang berusaha masuk ke dalam tanah perjanjian. Let's declare this song, Mari kita Ya. deklarasikan lagu because it ini. said God is able. Karena ini dikatakan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan We mampu. know that we are unable, Kita tahu bahwa kita tidak mampu, kita but tidak we sanggup. want to declare to our mind, to our flesh, to our soul, to our spirit. Ya, tapi kita mau perkatakan kepada pikiran, hati, dan roh kita. Even we want to declare to the enemies out there Bahkan kita mau deklarasikan kepada musuh kita that God is able. bahwa Allah sanggup. Yeah, okay, Allah kita sanggup. alright. Kira sasatararase pepete di hatar yande elarahirarse. Eskabahanda dari alarase kete dedese papatararahia dedese. Eskasasasabalaratarahanda dalareke dedese palaratara. Irahasa papalarahanda darakere dekela rekere. Kita sasabalarahanda darakere dedese papalarase. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your truth that brings transformation in our life. Thank you, Lord, for the breakthrough. Thank you, Lord, for the truth. Thank you, Lord, that for the truth that set us free. Thank you, Lord. We call your name this morning. We call your name this morning. God is able. In the name of Jesus. God is able. Thank you, Lord. God is able to do what He promised. God is able. God is faithful. God is faithful to do what He promised. God is able. God is able. God is able. God is able to do what He promised. God is faithful. God is faithful. Yes, you are. God is faithful. God is faithful to do what He promised. If our God is for us, if our God is for us, who can be against us? If our God is for us, who can be against us? If our God is for us, who can be against us? If our God is for us, who can be? Katakan sekali lagi, if our God is for us, if our God is for us, who can be against us? If our God is for us, who can be against us? If our God is for us, who can be against us? If our God is for us, who can be? Sekali lagi katakan dari hati kita, if our God is for
can be against us? If our God is for us, who can be against us? If our God is for us, who can be against us? Siapakah yang dapat melawan kami Tuhan di saat Engkau berada bersama kami? Tidak ada yang bisa melawan kami Tuhan saat Engkau bersama-sama dengan kami. Yes. No one can against me when you are with me, Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih We Tuhan declare Yesus. this song to you Lord. Kami nyatakan, kami deklarasikan lagu ini. We say if Kami our God katakan is for bahwa us, jika Allah bersama dengan kita, who can be against us? siapa yang dapat melawan kita? Because you are Karena God is Engkau able. adalah Allah yang sanggup. When we are not able, you Ketika are kami able tidak Lord. sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. You are faithful Lord. Engkau setia Tuhan. When we are in our season or out of our season, Ketika Lord, kami di masa atau di musim kami, you are there with us. Kau ada bersama dengan kami You Tuhan. know us better Lord. Kau tahu kami lebih lagi You Tuhan. see the final product Kau of telah us. melihat produk akhir dari hidup kami Tuhan. And we want to surrender to you Dan Lord kami Jesus. mau berserah kepadamu Tuhan Yesus. We want to surrender to you Lord. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. We want to say that this battle, Kami mau perkatakan bahwa peperangan ini you are the one who lead us into this battle. Engkaulah yang memimpin kami masuk ke dalam You tanah will perjanjian. strengthen our arms, our feet. Kau akan menguatkan tangan dan kaki kami You will Tuhan. strengthen our mind. Kau akan menguatkan pikiran kami Tuhan. You will set our hearts only to you, Lord. Engkau akan membuat hati kami terpaut hanya kepadamu Tuhan. Our ears will be listening Telinga kami akan dengarkan to our own captain, that is you alone, Jesus kepada Christ. Engkau sebagai pemimpin atau komandan kami, Engkau Yesus Kristus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I blessed all of my brothers and sisters Saya in this memberkati place. setiap saudara-saudara yang ada di tempat ini Tuhan. And also the ones who are watching Dan this setiap orang yang service sedang this menyaksikan morning. ibadah pagi hari ini. I bless you in Saya the name of perkatakan berkat Jesus. dalam nama Yesus. The power of the Lord, Kuasa daripada Tuhan, the glory of our Lord Jesus Christ kemuliaan dari Tuhan kita Yesus be Kristus upon you. ada atas saudara. The sweet fellowship with the Holy Spirit Hubungan yang manis dengan Roh Kudus will be upon you in the name akan of ada Jesus. di dalam saudara, atas saudara. Let us run together in this race. Mari kita berlari di dalam pertandingan ini. Let us run together as an army, as a warrior, Mari kita berlari sebagai tentara, sebagai pahlawan Tuhan. ready to be prepared Siap untuk dipersiapkan to the new land, untuk masuk ke tanah yang baru. to fight every fight, Untuk bertarung dalam setiap pertempuran. to climb the mountains, Untuk to clear the memanjat. grounds, Untuk memanjat setiap gunung-gunung yang ada. to clear the grounds. Untuk membersihkan atau menyiapkan lahan. Thank you, Lord. Terima kasih Thank Tuhan. you, Lord. Terima kasih Tuhan. Please listen to our prayer this morning, Lord. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Listen to our songs to you, Lord. Dengarkanlah puji-pujian kami Tuhan. Thank you. In the name Terima of Jesus kasih. I Di pray. dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amen. 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 Amen.